Adik-adik semuanya, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah lagi online ya pagi hari ini. Kami harap kalian semuanya sudah siap, sudah pakai baju yang bagus, sudah duduk yang rapi, siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan, tolong kami juga Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang sedih, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, duduk yang manis, dengarkan dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di minggu ini, di minggu setelah Paskah. Dan Kak Aris berharap semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, duduk manis, memperhatikan dengan baik, dan meresapi setiap cerita yang ditayangkan, bahkan setiap cerita yang dibagikan hari ini. Kak Aris berharap, Kak Aris menghimbau adik-adik untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Kristus, sehingga kehidupan adik-adik akan diberkati. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur hari ini kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap firman yang akan kami dengar. Ajar kami duduk manis, duduk diam, sehingga kami boleh fokus terhadap firman yang akan dibagikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan
Tuhan Yesus memberkati. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan gurunya. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi Danau Tiberias. Tetapi malam itu, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus bertanya apa punya lauk pauk, dan para murid menjawab tidak ada. Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku selama 3 kali?" Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Ya, kita sudah menyaksikan video tadi dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Ya, dia pergi menjumpai murid-muridnya. Dan seperti cerita-cerita sebelumnya, minggu-minggu yang lalu, bahwa ada prajurit yang dapat pengampunan, banyak hal yang mendapatkan pengampunan. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus tidak pernah lupakan adalah dia juga mengampuni murid-muridnya. Ya, ada satu murid yang Tuhan Yesus tanya sampai 3 kali. Siapa namanya? Ada yang tahu? Iya. Dia adalah Petrus. Kenapa Petrus? Karena Petrus pernah malu mengenal Tuhan Yesus. Ya, dia malu mengenal Tuhan Yesus. Padahal Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus pergi kemana-mana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga malu menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, atau kita orang Kristen dan kita pengikut Kristus? Apakah kita juga malu? Ya, KRS berharap, KRS menghimbau setiap adik-adik tidak boleh malu mengenal siapa itu Yesus. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain Yesus yang bangkit bagi setiap orang. Dia disalib, dia dikubur, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana 2000 tahun lalu ketika setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkeliling ya, menjumpai semua murid-muridnya. Dan sekalipun Petrus berbuat dosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tuhan Yesus mengasihi Petrus yang bersalah. Tuhan Yesus yang sama pun juga mengasihi adik-adik yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan. Ya. Selain mengasihi Petrus, Tuhan Yesus juga memberikan tugas
untuk Petrus. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus. Dan adik-adik juga harus mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, dengar-dengaran sama orang tua. Ya, Kak Eres berharap kalaupun adik-adik gak datang ke sekolah minggu tetapi melalui online, adik-adik juga harus baca firman, harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus mendengarkan apa kata mama papa. Ya, yang kedua, memberitakan tentang Yesus. Salah satunya menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya. Adik-adik juga harus menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit melalui sikap hidup kita. Ya, tidak boleh lagi marah-marah sama orang tua, tidak boleh lagi sebel sama orang tua, tidak boleh lagi ngambek sama orang tua. Harus dengar-dengaran, harus mengikuti apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua bilang. Misalnya sudah stop main gamenya, oke, dengar. Suruh belajar, dengar, ya. Dan Kak Ernest menghimbau adik-adik menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Setiap kita juga membutuhkan pengampunan karena kita juga melakukan kesalahan. Ya, contohnya kita suka marah, kita suka bohong, kita suka jahat terhadap orang lain. Nah, kita juga butuh pengampunan Tuhan. Ketika kita berbohong dan kita ditegur, ya, ada Roh Kudus dalam hidup kita menegur kita, itu salah. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Ketika kita suka marah, kita ditegur oleh Roh Kudus, kamu salah. Ya, kita merasa dalam hidup kita, dalam diri kita tuh kita merasa salah. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Ketika kita berbuat jahat sama orang juga, kita pun harus minta maaf. Ya. Ketika kita mencubit atau kita ngerampas mainan teman kita juga harus minta maaf. Kalau dia nggak nangis. Tapi kalau dia sampai nangis, kita harus minta maaf. Minta maaf ke dia, minta maaf juga ke Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjahati orang. Ya. Yang kedua, bersyukur karena dapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Setiap dosa upahnya maut, masuk neraka. Nah, kita harus selalu minta ampun sama Tuhan dan harus memperbaiki hidup kita. Ya, dari yang marah-marah jadi gak marah-marah, yang suka bohong stop berbohong, yang suka jahat ganti dengan mengasihi. Semakin hari semakin mengasihi dan hidup seperti Kristus. Kak Eres pun sedang belajar hal itu. Dan Kak Eres juga mengajak adik-adik untuk belajar hal yang sama. Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Ya, yuk belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita harus bersyukur bahwa pengampunan Tuhan juga turun atas setiap kita. Mungkin kisahnya udah 2000 tahun yang lalu, tetapi kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Kak Eres mengajak adik-adik untuk bersandar pada pengampunan Tuhan Yesus. Ya, setiap kali berbuat salah, datang sama Tuhan. Setiap kali merasa bersalah, merasa punya kesalahan, datang sama Tuhan minta ampun. Sehingga Tuhan bisa melayani kita secara pribadi dan kita pun dibebaskan. Datang sama Tuhan, akui kesalahan kita dan berubah. Setelah kita akui kesalahan kita, berubah ke arah yang lebih baik.
Kalau misalnya setiap hari marah-marah terus, nah mulai berubah menjadi orang-orang yang panjang sabar, orang-orang yang penuh kasih, panjang sabar, penuh sukacita. Ya, selalu bersukacita. Yang suka bohong, stop berbohong. Katakan perkataan yang jujur. Mengasihi orang. Yang suka jahatin orang, jahatin temennya, belajar untuk mengasihi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yesus itu Tuhan kita. Yesus itu juru selamat kita. Dia disalib, dia mati, dia bangkit, dan dia akan menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terus belajar firman, terus bernyanyi, menyembah Tuhan, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Taruh tangan kanannya di dada. Taruh tangan kanannya di dada. Kairos mau berdoa buat setiap kalian. Tuhan Yesus, kami datang sama Tuhan, kami butuh pengampunan Tuhan, kami butuh urapannya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang sama Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua, anak yang berubah ke arah yang lebih baik, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti bagi Kristus, sehingga melalui hidup kami banyak orang mengenal Engkau, Yesus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri. Setiap kesalahan kami diampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar menghafal ayat hafalannya pada hari ini. Yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata engkau itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita ganti kata aku menjadi nama adik-adik. Ya. Engkau tahu bahwa Ernest mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa Ernest mengasihi engkau. Ya, kata aku diganti dengan nama adik-adik. Siap ya? Karena yang gerakan, adik-adik yang mengucapkannya di rumah. Siap? Kita mulai. Yohanes Ya, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan harus menghimbau adik-adik untuk terus dekat sama Tuhan, rajin baca firman, rajin menyembah Tuhan, rajin berdoa, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Yuk, kita tutup ibadah kita di dalam doa. Biar Tuhan Yesus menyertai kehidupan adik-adik dalam 1 minggu ini, sehingga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang membawa dampak, yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan melalui gaya hidup, perkataan, dan tingkah laku setiap kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami boleh selesai hari ini, dan biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan di dalam masa perjalanan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit,
izinkan kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh melihat bahwa Engkau itu nyata. Kami boleh melihat bahwa Engkau itu hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami, karena kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan. Shalom.